Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB 2 surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Demikianlah sabda Tuhan. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tema renungan saat ini adalah kasih yang mengubahkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Jim Caviezel, pemeran utama film The Passion, menceritakan bagaimana beratnya proses pembuatan film tersebut. Dia menceritakan pengalamannya demikian. Bagian syuting yang paling mengerikan yaitu syuting pencambukan Yesus. Saya gemetar karena cambuk yang digunakan itu sungguhan, sementara punggung saya hanya dilindungi papan setebal 3 cm. Suatu waktu para pemeran prajurit Roma itu mencambuk dan mengenai bagian sisi tubuh saya yang tidak terlindungi papan. Saya berteriak kesakitan, bergulingan sambil memaki orang yang mencambuk saya. Saya tak bisa membayangkan bagaimana Yesus masih bisa mengampuni dan tak ada sedikit pun caci maki keluar dari mulutnya. Salah satu yang berperan menjadi prajurit Roma yang mencambuki saya adalah Muslim. Setelah adegan tersebut, ia menangis dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Padahal awalnya mereka datang hanya karena untuk panggilan profesi dan pekerjaan saja. Demi uang ternyata kasih Tuhan telah mengubahnya. Ketika sampai pada adegan bagian-bagian memikul salib, ternyata sangatlah berat sehingga tulang bahu saya sempat lepas, dan saat digantung di salib, nyawa saya hampir melayang karena berjuang melawan dinginnya suhu dan angin. Saya tak bisa membayangkan bagaimana Yesus Kristus bisa bertahan, bahkan masih bisa mendoakan, mengampuni, memberkati dan menyelamatkan orang lain, orang yang digantung di sebelahnya. Saya bangga punya Yesus Kristus yang demikian luar biasa kasih-Nya pada manusia. Pada saat itu dia 100% manusia. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita menyadari bahwa seharusnya yang mengalami penderitaan itu adalah kita? Karena kitalah yang berdosa, yang pantas untuk menerima hukuman seperti itu. Seharusnya kitalah yang dicambuk, yang dicaci maki, diludahi, dihina, disiksa, dan disalib karena kedurhakaan dan dosa-dosa kita. Namun Allah yang penuh kasih, yaitu Yesus Kristus, telah menggantikannya untuk kita. Karena kasih-Nya yang sangat besar, maka Dia rela mengorbankan nyawanya supaya kita yang berdosa bisa diselamatkan. Jangan ragukan lagi akan kasih-Nya yang teramat besar kepada kita. Lantas apa balasan kita kepadanya? Masihkah kita
tidak setia dan tidak taat kepadanya? Apakah kita tega untuk mengkhianatinya dengan hidup tidak taat kepadanya? Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, di momen Jumat Agung ini, sejenak kita mengingat akan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Biarlah kita turut merasakan apa yang dialami oleh Yesus, sehingga kita dapat menghargai darah Kristus yang telah tercurah habis untuk menebus dosa kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter kasih yang mengampuni, seperti yang diajarkan Yesus kepada kita. Karena kasih-Nya lah kita mendapatkan pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang teramat besar bagi kami, sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Ajarkanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia di dalam mengikut Engkau. Bapa yang Maha Pemurah, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, sehingga mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dan dengan belas kasihan-Mu, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah, mengangkat sakit penyakitnya, sehingga mereka yang sakit memperoleh pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.